Praktek Kucing. Saya Linda Supriyani dari SDN 154 Mangkulande. Saya Igede Agus Wiartawan dari UPT SMP Negeri 1 Kalaena. Saya Ignatius Rusuk, SPD dari UPT SMA 9 Luwu Timur. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan luar biasa Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Agus, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Pertama-tama, saya akan menilai Pak Agus sebagai coach dan nanti Pak Agus memberikan pertanyaan kepada coacher dengan rubrik ya penilaian di saya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan berbobot pada coacher dan bagaimana coacher tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Kemudian jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Agus, pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, yang akan saya kembangkan pada coaching ini yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Yang kedua itu adalah artinya mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada kompetensi ya. Jadi di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang mana yang akan Pak Agus lakukan lebih spesifik lagi? Baik Bu, yang saya mau kembangkan secara spesifik itu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif. Terus yang kedua, saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak saat proses coaching kali ini? Baik, jadi indikator yang saya inginkan atau yang akan saya capai adalah saya menginginkan coaching saya dapat menemukan solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Baik, bagus. Demikian dulu praobservasi kita kali ini dan silakan Bapak melakukan coaching dengan coaching. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Pak Igna, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Agus. Baik. Ya, luar biasa ya, memang selalu dalam keadaan baik dan semangat. Jadi kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan kepada kesempatan ini? Oh iya Pak Agus. Saya tadi mengirim WA ke Bapak. Sebenarnya ada hal yang ingin saya bicarakan di sini Pak. Mau minta sarannya ya. Begini Pak, ada persoalan di sekolah. Saya melihat teman-teman guru saat ini sepertinya mereka mengajar terlalu monoton, kurang variatif. Sudah sepertinya mereka berada pada zona nyaman seperti itu Pak. Jadi ini yang saya pikirkan saat ini. Baik, jadi dari cerita Bapak bahwa guru-guru di sekolah itu terkait dengan metode pembelajaran juga termasuk konservatif atau monoton, dan juga gurunya dikatakan adalah terlalu asik dengan zonanya ya, zona nyaman itu sendiri. Nah, jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Bapak ingin dapatkan? Oh iya. Jadi dari percakapan kita hari ini saya berharap mendapat solusi atas persoalan tersebut, bagaimana membuat rekan-rekan guru ini mau belajar mendapatkan metode pembelajaran yang baru sehingga tidak terkesan monoton, dan ini juga membuat siswa merasa bosan dalam belajar. Seperti itu Pak. Baik, seperti yang Bapak sampaikan bahwa Bapak sangat berharap
guru di sekolah itu bisa memberikan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, bukan hanya monoton dengan metode yang ada atau satu metode aja. Nah, kira-kira Pak, perubahan yang bagaimana yang Bapak harapkan untuk para guru atau rekan sejawat Bapak yang berada di sekolah? Ya, saya berharap kedepannya mereka bisa mengajar dengan lebih inovatif lagi, lebih kreatif, sehingga mereka juga kalau bisa mereka melibatkan juga perkembangan teknologi, sehingga siswa ini tidak jenuh di dalam kelas tetapi termotivasi untuk belajar, seperti itu Pak. Baik, seperti yang Bapak katakan bahwa bagaimana guru itu pada intinya harus menggunakan ilmu teknologi yang ada dalam pengembangan, termasuk itu media ajar dan sebagainya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara tentang skala, skala itu anggaplah skala level itu dari 1 sampai 10 Ya. Nah, keadaan rekan gurunya Bapak di sekolah kira-kira dari rentang 1 sampai 10 rekan guru Bapak itu berada kira-kira pada posisi yang mana? Ya. Kalau hasil observasi saya secara umum mungkin berada pada rentang 5, ya, level ke-5 seperti itu. Jadi menurut Bapak rentang nilai atau mungkin rentang angka itu berada di nomor 5. Ini terkait dengan bagaimana kompetensi yang dimiliki guru saat ini yang berada di sekolah. Nah, dari rentang itu kira-kira Bapak mau menaikkan dari level 5 itu ke level berapa? Ya, saya berharap Pak menaikkan level mereka ke level 7. Ya, semoga bisa ke level 8 lah supaya lebih nyaman lagi dalam proses pembelajaran. Baik, itu sangat luar biasa Pak ya. Jadi Bapak sangat ingin paling tidak menaikkan rentang level ini untuk terkait dengan kompetensi guru ya, dari 5 ke 7 atau mungkin 8 ya Pak ya. Seperti luar biasa ini Pak. Nah, kira-kira Pak berbicara dengan kenaikan level, usaha Bapak dalam menaikkan level ini kira-kira seperti apa? Oh iya, saya kepikiran Pak bagaimana menaikkan level tersebut dengan cara mengajak teman-teman guru untuk mengikuti diklat-diklat daring. Ya, karena kebetulan juga kan dalam pemenuhan syarat di PMM itu kan harusnya juga punya sertifikat seperti itu. Jadi saya berharap mereka dengan sadar mengikuti kegiatan-kegiatan yang terutama dalam bagaimana memilih metode yang menarik, kreatif untuk siswa sehingga siswa mau semangat belajar. Baik, jadi pada intinya Pak ya, Bapak ingin mengajak rekan guru atau rekan guru di sekolah itu untuk mengikuti berbagai kegiatan di kelas. Misalnya mengikuti kegiatan luring maupun kegiatan daring untuk meningkatkan kompetensi dari guru-guru Bapak di sekolah. Nah, kira-kira Pak, selain strategi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira masih ada nggak strategi untuk yang Bapak bisa lakukan meningkatkan keterampilan guru itu? Ya, saya memikirkan juga satu cara Pak. Saya ingin berbagi praktik baik, berbagi pengalaman. Saya ingin men-share beberapa metode pembelajaran yang menarik, tetapi tidak begitu sulit untuk dilaksanakan di dalam kelas. Termasuk juga kalau memang memungkinkan menawarkan beberapa konsep-konsep aplikasi yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti itu Pak. Oh begitu Pak ya, ini sangat luar biasa. Pada intinya selain tadi mengajak guru untuk mengikuti kelas luring, daring, ternyata ada tambahan juga mungkin yang seperti Bapak sampaikan adalah dengan berbagi praktik baik ya, juga berbagi terkait dengan aplikasi Pak ya. Nah kira-kira Pak terkait dengan apa yang Bapak lakukan nanti dalam waktu dekat ini, dari beberapa strategi yang Bapak sampaikan, kira-kira yang mana Pak yang mudah kita lakukan dalam waktu dekat? Yang mudah dilakukan itu ya berbagi praktik baik, ya, itu cepat. Cepat Pak ya, karena sesuai dengan pengalaman ya. Iya, kemudian juga manfaatnya bisa langsung terasa karena
kita juga secara langsung terlibat di dalam seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi Bapak sampaikan bahwa yang dekat bisa dilakukan Ya. lebih cepat ini adalah berbagi praktik baik. Kira-kira Pak, kapan kita bisa lakukan ini dalam waktu dekat? Ya, saya merencanakan minggu depan kalau bisa hari Kamis atau hari Jumat seperti itu. Oke, jadi pelaksanaannya mungkin diperkirakan minggu depan Pak ya. Ya bisa dipersiapkan dari sejak ini karena waktu minggu depan itu tidak terlalu lama. Jadi itu bisa dikatakan cepat Pak. Nah, kita menanti bahwa seperti apa kita berbicara tentang berbagi praktik baik. Seperti apa komitmen yang Bapak rencanakan atas rencana ini? Komitmennya seperti apa? Ya, agar praktik baik ini bisa terwujud dalam waktu yang dekat ini minggu depan, saya berkomitmen untuk mulai menyusun materi, kemudian mencari metode-metode pembelajaran yang mudah untuk dikembangkan, dilakukan di dalam kelas. Ya, selain itu juga mencoba mencari beberapa aplikasi yang juga mungkin bisa diterapkan secara umum dalam setiap mata pelajaran dalam proses pembelajaran. Itu komitmen saya. Baik, komitmen Bapak bahwa mengatakan ini termasuk juga dalam waktu dekat. Terkait juga penambahan tadi ada tentang penambahan materi-materi ajar yang bisa Bapak berikan. Nah, kita berbicara tentang tindak lanjut nih Pak. Kira-kira siapa yang apakah rekan Bapak, siapa yang akan Bapak libatkan dalam membantu Bapak dalam menjaga komitmen yang Bapak rencanakan? Ya, yang pertama pastinya Bapak Kepala Sekolah, karena saya akan berangkat ke beliau sebagai pimpinan, pasti akan diingatkan. Kemudian mencari rekan guru yang memiliki visi yang sama. Ya, mereka juga punya kemampuan, potensi, dan itu saya memberdayakan sehingga bisa membangun kolaborasi bersama dalam melaksanakan berbagai praktik baik ini. Ini kan circle lama, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, seperti Bapak sampaikan, yang pertama Bapak akan meminta atau menyampaikan kepada kepala sekolah, juga Bapak akan meminta bantuan kepada rekan yang sefrekuensi ya Pak ya, artinya yang memiliki visi yang sama dengan Bapak dalam mau meningkatkan pembelajaran di sekolah. Jadi kira-kira Pak, dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Bapak dapatkan? Ya, saya mendapatkan solusi untuk menyelesaikan persoalan tadi. Bagaimana meningkatkan atau memotivasi teman-teman guru sehingga mau mengembangkan diri dalam proses pembelajaran, menggunakan metode-metode yang variatif dan kreatif sehingga siswa juga menarik untuk belajar, ya. Salah satunya dengan berbagai praktik baik berbagi pengalaman seperti itu. Wah, luar biasa Pak ya. Jadi ada beberapa tadi metode-metode pembelajaran yang Bapak rencanakan dan dalam waktu dekat Bapak akan melaksanakan juga terkait dengan berbagai praktik baik, itu bekerja sama dengan kepala sekolah juga melalui pemberian materi bahan ajar yang memang disesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang. Karena terkait yang Bapak sampaikan tadi, untuk meningkatkan minat siswa belajar harus kita variatif kan? Ya, Seperti itu. Jadi ini alhamdulillah Pak, ini rencana yang sangat luar biasa. Dan semoga Pak, apa yang Bapak rencanakan itu berjalan dengan baik, itu ya Pak ya. Jadi kita sambil menunggu juga hasil dari berbagai praktik baik yang Bapak akan lakukan. Dan satu hal Pak, tetap semangat dalam melaksanakan tugas. iya, pasti itu, Pak. Oke, jadi mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Jadi akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik, tadi Bapak sudah melakukan kegiatan observasi. Sekarang kita masuk di pasca observasi ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang dilakukan? Oke, baik Ibu. Jadi indikator yang sudah saya capai
yaitu saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta. Saya juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga pelaksanaan coaching kali ini itu sudah sesuai dengan prinsip coaching. Yang kedua, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya. Tadi saya sudah mengamati Bapak pada saat observasi dengan coaching. Saya sudah mengamati Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan Alur Tirta. Sudah ada tujuan, sudah terlihat, identifikasi juga sudah terlihat, rencana aksinya juga sudah ada, kemudian tanggung jawab juga sudah ada. Kemudian Bapak sudah menggali pertanyaan berbobot juga. Bapak, dan yang ketiga, observasi yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oke, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan? Baik Ibu, yang saya ingin kembangkan ke depan, saya ingin mempelajari atau memahami secara dalam tentang coaching dengan Alur Tirta ini, sehingga dengan memahami coaching Alur Tirta ini ke depan, proses coaching yang saya lakukan itu jauh lebih baik daripada. Baik, jadi demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Pak ya. Baik, saya akhiri